Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hidayah TV yang dirahmati Allah. Harapan saya untuk subscribe dan like. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan pahala berlipat ganda, meraih kebahagiaan, kesuksesan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang bocah pemberani menghajar para preman karena ibunya dilecehkan. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Dani menyandarkan tubuh kecilnya pada batang pohon kelapa yang tinggi. Matanya menatap ladang hijau yang mulai memudar di bawah sinar matahari senja. Ibunya, Sari, ada di kejauhan, mengumpulkan hasil panen yang tadi pagi mereka petik bersama. Hari ini kita selesai lebih awal, Dani, katanya, berjalan mendekat dengan senyum letih. Dani berdiri, mengambil keranjang kecil dari tangan ibunya. Biar aku yang bawa, Bu. Sari tersenyum. Mereka berjalan pulang melewati jalan setapak yang diapit ilalang. Langit mulai gelap, dan angin malam terasa dingin. Namun, di jalan menuju rumah mereka, Dani melihat beberapa pria duduk di warung kecil, tertawa keras sambil minum kopi. Tatapan mereka tajam, seperti menilai sesuatu. Sari menggandeng tangan Dani lebih erat. Jangan lihat mereka. Kita langsung pulang saja, katanya pelan. Dani menurut. Tapi ia merasa ada sesuatu yang salah. Rumah mereka sederhana, berdinding bambu dan beratap genting tua. Lampu minyak di meja menerangi ruangan kecil itu. Dani duduk di sudut, membersihkan sebuah pisau kecil yang biasa ia gunakan untuk memotong buah. Ibu, kenapa tadi ibu terlihat takut pada mereka? Tanya Dani tiba-tiba. Sari menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Dani. Kadang, di dunia ini, ada orang-orang yang tidak baik. Yang penting kita harus tetap berhati-hati. Malam semakin larut. Dani terlelap di atas tikar. Sementara Sari duduk di depan pintu, memperhatikan kegelapan di luar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di depan rumah. Ketukan keras menyusul. Sari, buka pintunya. Sari berdiri, gemetar. Dani terbangun dan mendekati ibunya. Siapa itu, Bu? Bisiknya. Dani, dengarkan ibu. Jangan keluar. Apapun yang terjadi, tetap di dalam. Dani mengintip dari celah dinding. 3 pria berdiri di sana. Pria yang tadi mereka lihat di warung. Mereka terlihat mabuk. Suara mereka kasar. Kami cuma mau bicara, Sari. Salah satu dari mereka berseru. Sari mencoba menutup pintu, tapi salah satu pria menahan dengan kakinya. Jangan takut. Kami cuma mau tanya kenapa kau tidak pernah ikut kumpul di warung. Kau kan tetangga kami juga. Sari mundur, menjaga jarak. Sudah malam. Tolong pergi. Saya tidak mau masalah. Tapi mereka tidak peduli. Salah satu dari mereka melangkah masuk, menyenggol meja kecil hingga lampu minyak bergoyang. Dani yang melihat itu dari dalam dapur mulai merasa marah. Ibu, aku harus keluar, katanya pelan. Jangan, Dani. Sari memandangnya dengan mata penuh ketakutan. Tapi Dani tidak bisa diam. Ia keluar dari tempat persembunyiannya, berdiri di depan pria-pria itu. Keluar dari rumah kami, serunya lantang. Pria-pria itu menatapnya, lalu tertawa. Lihat ini, bocah kecil ini mau melawan kami. Tapi Dani tidak gentar. Ia meraih sebilah kayu dari sudut ruangan dan mengayunkannya ke arah pria yang paling dekat. Kayu itu menghantam bahunya, membuatnya mengumpat kesakitan. Kurang ajar. Pria itu mencoba menangkap Dani, tapi bocah itu lincah. Ia terus menyerang, membuat para pria itu mundur keluar rumah. Dani dan ibunya berlari ke ladang, meninggalkan rumah mereka yang sekarang berantakan. Suara para pria itu terdengar di belakang mereka. Kalian tidak akan bisa lari. Sari mencoba menenangkan napasnya. Dani, kita harus cari tempat sembunyi. Di tengah ladang, mereka menemukan sebuah gubuk kecil tempat para petani biasa menyimpan peralatan. Mereka bersembunyi di dalam, berharap kegelapan malam menyembunyikan mereka. Tapi suara langkah kaki semakin dekat. Dani tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Ibu, tetap di sini.
bisiknya. Dani, jangan. Mereka bisa melukaimu. Tapi aku harus melindungi ibu. Dani merangkak keluar dari gubuk, mengambil beberapa batu di tanah. Ketika salah satu pria mendekat, Dani melemparkan batu itu sekuat tenaga. Batu itu menghantam kakinya, membuat pria itu terjatuh. Pria lainnya maju, tapi Dani terus melawan. Dengan batu, kayu, bahkan tangan kosong, ia menghadapi mereka tanpa rasa takut. Ketika akhirnya para pria itu menyerah dan pergi, Dani kembali ke gubuk. Tubuhnya penuh luka, tapi ia tersenyum pada ibunya. Mereka tidak akan kembali, Bu. Sari memeluknya erat. Air matanya mengalir deras. Kau anak yang berani, Dani. Kau telah menyelamatkan ibu. Pagi datang dengan tenang. Langit cerah. Burung-burung bernyanyi di kejauhan. Dani dan ibunya berjalan pulang ke rumah mereka, melewati ladang yang sunyi. Meskipun rumah mereka berantakan, mereka tahu bahwa mereka masih punya satu sama lain. Dani menggenggam tangan ibunya erat, berjanji dalam hati bahwa ia akan selalu melindunginya, apapun yang terjadi. Ketika mereka tiba di rumah, sinar matahari pagi menerangi halaman kecil di depan. Pintu rumah mereka setengah terbuka, berderit pelan ditiup angin. Di dalam, meja kecil tempat Sari biasa menyiapkan makan malam terguling. Piring-piring pecah berserakan di lantai tanah. Sari menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Dani, bantu ibu membereskan ini. Dani, yang masih lelah dan memar, tidak berkata apa-apa. Ia mulai memunguti pecahan piring, tangannya gemetar. Namun, di balik kesibukannya, ia terus memikirkan apa yang terjadi semalam. Ibu, apa mereka akan kembali? Tanyanya akhirnya. Sari berhenti sejenak, menatapnya dengan mata yang merah karena kurang tidur. Ibu tidak tahu, Dani, tapi kita harus siap. Dunia ini kadang tidak adil. Dani menggenggam erat pecahan piring di tangannya. Kalau mereka datang lagi, aku akan melawan. Kau tidak harus melawan sendirian, Dani. Sari mendekat dan memegang bahunya. Kita akan cari bantuan. Tapi sekarang, kita perlu bertahan. Setelah membereskan rumah, Sari membawa Dani ke rumah kepala desa, Pak Suparman, seorang pria tua dengan rambut yang sudah memutih. Rumahnya lebih besar dari rumah-rumah lain di desa, berdiri kokoh di tengah ladang. Pak Suparman mendengarkan cerita mereka dengan seksama, alisnya berkerut. Preman-preman itu sudah sering buat masalah. Tapi kalau tidak ada yang melapor, mereka tidak akan pernah berhenti. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Tanya Sari. Kita harus kumpulkan warga. Tidak bisa satu orang melawan mereka sendirian. Pak Suparman memanggil beberapa tetua desa dan membahas rencana untuk melindungi warga dari ancaman preman. Sementara itu, Dani duduk di luar rumah kepala desa, memandangi pohon besar di halaman. Ia merasa kecil di tengah semua ini, tapi di dalam hatinya, ia tahu ia harus tetap kuat. Seorang pria muda, Yanto, yang merupakan keponakan Pak Suparman, mendekatinya. Kau yang melawan mereka tadi malam, ya? Tanyanya. Dani mengangguk pelan. Kau berani. Tidak banyak orang yang punya keberanian seperti itu. Kalau aku tidak melawan, mereka akan melukai ibu, jawab Dani. Yanto tersenyum. Itu alasan yang cukup. Kau tahu, keberanian itu menular. Apa yang kau lakukan mungkin jadi awal perubahan. Malam itu, warga desa berkumpul di balai desa. Pak Suparman memimpin pertemuan, menjelaskan rencana untuk menghadapi para preman. Mereka sepakat untuk bergantian berjaga malam, mengelilingi desa dengan membawa obor dan tongkat. Sari merasa sedikit lega mendengar rencana itu. Tapi Dani tetap gelisah. Ia tahu bahwa preman-preman itu tidak akan menyerah begitu saja. Ketika malam semakin larut, Dani duduk di luar rumah bersama Yanto, yang bergabung dengan mereka untuk berjaga. Kau tahu, Dani, kata Yanto, dunia ini penuh dengan orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan dari orang lain. Tapi setiap kali ada orang yang berani melawan, seperti kau, dunia jadi sedikit lebih baik. Apa itu cukup? Tanya Dani. Kadang cukup.
kadang tidak. Tapi kalau kita semua bersatu, pasti ada harapan. Mereka berbicara pelan di bawah cahaya bulan, sementara angin malam membawa suara jangkrik dari ladang. 2 malam kemudian, para preman itu kembali. Mereka datang dengan motor. Suara mesinnya meraung seperti binatang buas yang lapar. Tapi kali ini, desa sudah siap. Ketika motor-motor itu berhenti di tengah jalan desa, belasan warga keluar dari bayang-bayang dengan membawa obor dan tongkat. Pak Suparman berdiri di depan mereka. Suaranya tegas. Kami sudah muak dengan kalian. Pergi dari desa kami sekarang, atau kami akan melawan. Para preman itu tertawa, tapi ada keraguan di mata mereka. Mereka tidak menyangka desa kecil ini akan berani menghadapi mereka. Yanto berdiri di samping Dani, memberikan isyarat agar bocah itu tetap di belakang. Lihat dan pelajari, Dani. Keberanian itu lebih kuat kalau kita bersama. Ketegangan meluap seperti api. Salah satu preman maju, mencoba mengintimidasi Pak Suparman. Tapi sebelum ia sempat melakukan apapun, Yanto dan beberapa pria muda lainnya maju dan mendorongnya mundur. Para preman akhirnya menyerah. Mereka naik kembali ke motor mereka dan pergi dengan ancaman yang terdengar lemah. Pagi berikutnya, desa terasa lebih tenang dari biasanya. Sari menatap ladang di depan rumah mereka, tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Dani duduk di tangga, memandang ke jalan tempat para preman itu pergi. Kau tahu, Bu, katanya. Aku tidak takut lagi. Sari mengusap rambutnya. Kau telah belajar sesuatu yang penting. Dani, dunia ini mungkin tidak selalu adil, tapi kita selalu bisa memilih untuk melawan ketidakadilan itu. Dani mengangguk, merasa sedikit lebih dewasa. Ia tahu bahwa perjuangan tidak selalu mudah, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Di balik ladang yang sunyi, ia menemukan keberanian yang lebih besar dari dirinya sendiri. Keberanian, kebersamaan, dan solidaritas bisa mengalahkan ancaman tanpa kekerasan yang eksplisit. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.